Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat bergabung kembali di YouTube channel saya, Nurul Aji Maritonga. Di video kali ini kita akan bahas masih seputar penelitian. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang metode penelitian. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, saya telah cantumkan di kolom deskripsi link video tentang metode penelitian. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang apa sih masalah dalam penelitian. Tetapi sebelum memulai, saya ingin ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel ini. Dan the most important thing, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, berbicara tentang masalah penelitian, maka masalah merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Penelitian, tidak semua masalah dilakukan, tidak semua masalah dipecahkan dengan penelitian, tetapi tentunya penelitian selalu berangkat dari masalah. Jadi, sering sekali mahasiswa itu sulit untuk menentukan masalah. Kenapa? Karena menentukan masalah merupakan salah satu bagian paling sulit untuk dilakukan, khususnya bagi peneliti pemula. Nah, karena itu saya hadirkan video ini. Semoga dengan hadirnya video ini teman-teman, khususnya untuk penelitian pendidikan, memahami tentang bagaimana sih menentukan masalah penelitian. Kita bahas dulu, apa sih pengertian masalah itu? Masalah merupakan cerminan dari ketidaktahuan manusia. Sedangkan penelitian adalah upaya sistematis manusia untuk memecahkan persoalan ketidaktahuannya sehingga permasalahan yang dimaksud dapat menjadi pengetahuan. Jadi kalau kita gambarkan, meneliti adalah sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Nah, seperti itu. Secara garis besar, masalah dapat diartikan sebagai adanya gap antara kenyataan dengan harapan. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Nah, dalam penelitian pendidikan ada beberapa sumber masalah. Yang pertama adalah adanya kesenjangan antara idealisme dengan kenyataan. Saya kasih contoh. Misalnya, idealnya guru zaman sekarang itu melek terhadap teknologi informasi. Artinya, guru dituntut menguasai teknologi informasi dan mampu mengoperasikan komputer dan media-media IT lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran. Tetapi fakta di lapangan ternyata masih ada guru yang tidak bisa mengoperasikan IT atau menggunakan media berbasis IT. Nah, ini bisa dijadikan sebagai masalah dan kita buat ke dalam bentuk penelitian. Jadi berdasarkan masalah ini bisa diambil judul adalah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan keterampilan IT atau keterampilan menggunakan IT guru di sekolah A misalnya. Kemudian adanya kesenjangan antara apa yang sudah direncanakan dengan kenyataan. Pada saat pertama kali kurikulum 2013 diusulkan atau diputuskan oleh pemerintah pada saat itu, Menteri Pendidikan, maka banyak masalah-masalah yang terjadi di lapangan, baik itu yang datang dari guru sendiri, siswa, dan orang tua. Pada saat kurikulum 2013 diterapkan, terjadi beberapa perubahan dalam hal administrasi dan proses pembelajaran di kelas. Misalnya, guru dituntut memiliki keterampilan menggunakan IT. Kemudian kesulitan juga terjadi pada saat yang dulunya
proses pembelajaran itu adalah teacher oriented, maka proses pembelajaran diharapkan menjadi student oriented. Nah, ini menjadi masalah bagi guru. Kemudian juga terlalu fokus pada saat kurikulum KTSP, maka guru fokus terhadap peningkatan aspek kognitif saja. Tetapi kurikulum 2013 menuntut guru untuk memfokuskan selain pada kognitif juga psikomotorik dan afektifnya. Dan masalah juga datang dari orang tua murid. Kenapa? Karena dulunya itu pembelajaran atau materi pelajaran dipisah-pisah. Namun pada saat kurikulum 2013 diterapkan, adanya mata pelajaran tematik dengan penggabungan beberapa mata pelajaran dalam satu buku. Nah, ini membuat orang tua bingung bagaimana cara membantu anak belajar di rumah. Kemudian sumber masalah juga bisa berasal dari adanya pengaduan. Misalnya orang tua merasa tidak nyaman atau merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan atau apa yang dilakukan oleh sekolah, maka salah seorang di antara orang tua murid mengadukan hal-hal tersebut kepada pihak sekolah. Saya kasih contoh, misalnya orang tua tidak puas atau tidak senang dengan pelayanan selama ini yang diberikan oleh pihak sekolah, maka orang tua mengadu kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, mengadu tentang layanan yang diberikan kurang maksimal. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Maka kita bisa tentukan judulnya, yaitu upaya kepala sekolah dalam peningkatan layanan pendidikan di sekolah A misalnya. Tidak hanya itu, sumber masalah juga bisa kita lihat dari adanya kompetisi. Sekarang ini banyak sekolah dan banyak sekolah yang beradu atau bisa dibilang atau bisa dikatakan saling menunjukkan eksistensinya, bahwa mereka ingin bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan, saling meningkatkan kualitas masing-masing sehingga menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Nah, kasus yang mungkin bisa kita angkat adalah pada saat Sekolah Tinggi Sidempuan, Sekolah Tinggi Agama Islam Sidempuan beralih menjadi institut. Maka ini merupakan salah satu bentuk kompetisi, bagian dari kompetisi yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Sidempuan dengan bertransformasi menjadi institut. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai masalah, lalu kita ambil judul. Misalnya, strategi pemimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Sidempuan dalam mengubah atau dalam bertransformasi dari STAIN menjadi IAIN. Nah, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, masalah juga dapat bersumber dari banyak hal. Misalnya lagi adalah bacaan. Jurnal atau artikel yang ditulis oleh penulis-penulis yang telah mahir atau bisa dikatakan berpengalaman, biasanya mereka akan menuliskan atau menyebutkan atau memberitahukan rekomendasi kepada peneliti baru tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan penelitian mereka. Jadi jurnal atau artikel juga bisa menjadi sumber penentuan masalah untuk sebuah penelitian. Kemudian hasil pengamatan. Nah, seperti pada gambar, pada saat kita duduk di bawah pohon misalnya, lalu tiba-tiba apel jatuh dari pohon, itu juga merupakan bisa dijadikan masalah dalam penelitian. Tetapi untuk pendidikan sendiri, saya bisa mengatakan bahwa misalnya seorang guru mengamati proses pembelajaran di kelas. Pada saat proses pembelajaran di kelas, mungkin banyak masalah-masalah yang terjadi, sehingga masalah-masalah ini bisa dijadikan masalah untuk dipecahkan sehingga terjadilah sebuah penelitian. Kemudian adalah pernyataan seorang pemberi kebijakan. Nah, saya kasih contoh lagi. Pada saat pemimpin di sebuah perguruan tinggi menganjurkan atau memerintahkan dosen untuk datang ke kampus dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Artinya dosen berada di kampus dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 harian bisa dikatakan, sehingga ini menjadi masalah. Kenapa? Karena dosen tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan tridharma perguruan tinggi lainnya, seperti penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga ini perlu menjadi
hal-hal penting untuk diadakan penelitian dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah seminar dari pertemuan-pertemuan ilmiah. Seminar, lokakarya, simposium, penataran juga bisa dijadikan sebagai lokasi atau sumber menentukan masalah untuk melakukan riset. Kemudian adalah wawancara dan angket. Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, mungkin peneliti bisa melakukan wawancara awal terdahulu kepada beberapa responden atau narasumber yang ditentukan, yang kita yakini mereka akan memberikan informasi secara utuh tentang penelitian kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pengalaman. Tentunya dari pengalaman kita juga bisa menentukan masalah untuk melakukan riset. Guru yang berpengalaman atau guru yang sudah lama mengajar akan memiliki banyak pengalaman-pengalaman di kelas. Misal pada saat anak tidak menunjukkan apresiasi atau tidak menunjukkan motivasi dalam pembelajaran, maka guru bisa melihat bahwa ini adalah sebuah masalah dan harus mencari sebab kenapa si anak tidak semangat atau tidak termotivasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah intuisi. Intuisi ini adalah hal-hal yang tidak terduga. Bisa datang pada saat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bisa jadi pada saat bangun tidur atau ketika sedang melamun atau sedang merenung. Maka pada saat merenung tersebut timbul sesuatu yang perlu dipecahkan atau perlu diselesaikan, sehingga ini bisa diangkat menjadi sebuah riset. Baik, ini dia tadi bacaan hasil pengamatan, pernyataan pemegang kebijakan, pertemuan ilmiah, wawancara, pengalaman, dan intuisi. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Apa sih yang harus dipertimbangkan ketika kita menentukan masalah dalam penelitian? Meskipun mungkin banyak sekali masalah yang perlu untuk dipecahkan, namun kita juga harus melihat beberapa pertimbangan untuk menjadikan penelitian itu berkualitas. Yang pertama adalah memiliki nilai dan keunikan. Masalah tersebut harus bisa menjadi sesuatu hal yang bernilai dan unik, belum pernah terjadi sebelumnya, atau hal-hal yang jarang sekali terjadi, sehingga ini harus dilakukan penelitian sehingga menghasilkan temuan-temuan baru. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki visibilitas. Ketika seseorang ingin melakukan penelitian, maka ada hal-hal penting yang harus dipertimbangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya penelitian berjalan sesuai dengan rencana dan kita juga aksesnya mudah. Memiliki visibilitas ini tentunya berasal dari penulis dan juga kondisi lapangan. Seorang peneliti harus melihat bahwa masalah ini benar-benar bisa diselesaikan dengan penelitian. Artinya ini bisa diukur. Kemudian kita juga harus punya alat instrumen yang tepat. Kemudian si peneliti punya waktu, punya biaya untuk melakukan riset tersebut. Kemudian memiliki akses yang mudah terhadap lokasi penelitian, kemudian juga dapat dipecahkan melalui metode penelitian. Kemudian yang ketiga adalah bersifat etis. Penelitian harus tetap mempertimbangkan atau melihat nilai-nilai etika yang terkandung, nilai-nilai etika yang tidak melanggar atau tidak mengecilkan atau tidak menyinggung beberapa elemen-elemen atau anggota masyarakat lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang jenis-jenis masalah penelitian. Jenis-jenis masalah penelitian itu ada 3. Yang pertama deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga adalah asosiatif. Deskriptif itu maksudnya apa? Deskriptif ini maksudnya adalah kita melakukan riset terhadap variabel mandiri.
Jadi tidak menghubungkan atau tidak membandingkan dengan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kita ingin menjelaskan variabel yang mandiri. Nah, contohnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru atau tentang manajemen strategi kepala sekolah dalam mewujudkan efektivitas sekolah misalnya. Kemudian komparatif adalah di mana permasalahan penelitian melakukan perbandingan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya adalah perbedaan manajemen mutu layanan pendidikan di SMP negeri dan swasta. Kemudian lagi perbedaan kinerja guru yang sudah berpengalaman dengan guru yang fresh graduate. Jadi penelitian ini berupaya untuk membandingkan antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependent. Maksud saya melakukan perbandingan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah asosiatif. Asosiatif ini adalah jenis masalah yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependent. Independen artinya bebas, dependent adalah terikat. Nah, untuk asosiatif sendiri itu ada 3. Pertama itu hubungan simetris yang tidak sengaja memiliki hubungan. Misalnya adalah hubungan siswa yang berambut hitam dengan prestasi belajar. Nah, ini terjadi secara kebetulan. Kemudian hubungan kausal artinya sebab akibat. Variabel independen adalah sebab, sedangkan variabel dependennya adalah akibatnya. Saya kasih contoh hubungan kompensasi dengan prestasi kerja guru. Jadi kompensasi merupakan variabel independen sebagai sebab, sehingga variabel prestasi kerja itu jadi dependen dan dia menjadi akibat. Jadi sebab akibat. Apabila kompensasi dinaikkan misalnya, maka kinerja atau maka prestasi kerja guru akan meningkat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan timbal balik atau interaktif. Nah, ini saling memiliki hubungan timbal balik interaktif. Misalnya adalah hubungan motivasi dengan prestasi belajar siswa. Jadi motivasi atau bisa dibilang pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Motivasi mempengaruhi prestasi dan prestasi juga mempengaruhi motivasi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, video tentang masalah penelitian. Jika ada sesuatu yang belum jelas menurut teman-teman, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin bisa saya jawab di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.